Selamat pagi Timnas Lovers. Perjalanan Timnas U20 di Piala Asia U20 2023 akhirnya berakhir. Dengan mengantongi poin 4 sama dengan Irak, Timnas U20 terpaksa balik kandang tanpa bisa lolos fase grup. Banyak komentar, baik dari pengamat ataupun fans dengan gagalnya Timnas U20 melangkah lebih jauh, terutama dari segi pendekatan permainan Timnas U20 yang pasif, cenderung negatif, dan hanya mengandalkan serangan balik. Malah ada yang menilai bahwa prestasi STY di Timnas U20 tidak lebih baik dari Coach Indra Safri di Timnas U20. Wajar ada penilaian ini, karena di tahun 2018, Coach Indra Safri malah bisa membawa Timnas U20 lolos ke perempat final, walaupun akhirnya dikalahkan oleh Jepang dengan skor 2-0. Pada video ini, kami akan menyajikan analisa terhadap 3 pelatih dunia yang kebetulan semuanya menangani tim di Indonesia, yaitu STY untuk Timnas, Luis Milla untuk Persib, dan Thomas Doll untuk Persija. Yang menarik adalah kesemua pelatih tersebut memakai skema yang sama, yaitu 3-4-3. STY. Game approach yang sering dilakukan oleh STY di semua level timnas adalah berbasis pertahanan. Di sini STY berprinsip bahwa suatu tim harus mempunyai pertahanan yang rapat dan sulit ditembus lawan. Dengan berbekal pertahanan yang tangguh, akan lebih mudah bagi timnas untuk dapat melancarkan serangan, terutama serangan balik menunggu lengahnya pertahanan tim lawan. Melihat berbagai pertandingan yang telah dilakukan oleh timnas, baik di level ASEAN, Asia, ataupun dunia, terlihat bahwa STY memang tipikal pelatih pragmatis. Timnas akan menunggu serangan lawan, dan setelahnya akan melancarkan serangan balik cepat. Hal ini mengingatkan kita sewaktu Coach Mourinho di Chelsea ataupun Antonio Conte di Juventus. Konsekuensi dari pendekatan seperti ini, pemain yang akan dipilih pelatih mempunyai spesifikasi khusus, seperti pemain tengah dan barisan pertahanan yang kekar, disiplin tinggi, serta konsentrasi penuh selama pertandingan. Untuk bagian sayap, diperlukan pemain dengan skill tinggi dan pelari ulung, serta ujung tombak dengan finishing yang sangat klinis. Itulah kenapa STY meminta naturalisasi lebih ke barisan pertahanan. Tetapi STY juga mempunyai kesulitan mendapatkan striker yang klinis. Untuk penikmat sepak bola menyerang, tentu saja game approach ini sangat menjengkelkan. Namun untuk suatu turnamen, game approach ini sering mendapatkan hasil. Luis Milla. Hal yang berbeda dilakukan oleh Luis Milla di Persib Bandung. Pemahaman persepak bolaan Spanyol coba diterapkan oleh Luis Milla, yaitu penguasaan lini tengah dan umpan tiki-taka menghiasi permainan Persib. Permainan sabar ditunjukkan oleh lini tengah Persib untuk melihat lubang yang bisa dimanfaatkan menjadi peluang. Dengan dominasi umpan-umpan pendek, maka tak heran gol-gol Persib banyak terjadi dari skema umpan terobosan. Dengan kata lain, Luis Milla menginginkan tim untuk mendominasi permainan dengan menguasai lini tengah. Untuk mengakomodir sayap-sayap serang yang lincah, Luis Milla juga mengadopsi pola 3-4-3. Namun winger-winger cepat ini bertugas untuk cut inside pertahanan lawan, yang akhirnya syuting ke gawang atau umpan terobosan ke striker. Tak mengherankan jika permainan Persib di bawah Luis Milla mampu menarik penikmat sepak bola possession, apalagi lini tengah Persib diisi pemain-pemain top macam Mark Locke, Beckham Putra, dan Ricky Kambuaya. Thomas Doll. Karakter Persija sejak ditangani Thomas Doll jauh berbeda dari sebelumnya. Persija menjadi tim yang sangat-sangat agresif dalam menyerang, berpondasi pada sebagian besar pemain muda. Thomas Doll menginginkan permainan cepat yang dilakukan oleh Persija. Thomas Doll tidak terlalu menekankan pada satu lini dalam penyerangan. Persija mengaplikasikan semua jenis umpan, baik umpan pendek, long ball, maupun direct. Pemain-pemain diharapkan dapat bergerak cepat jika ada celah pada pertahanan lawan. Jika momentum serangan ada pada sayap,
maka pemain manapun akan langsung memberikan umpan kepada sayap-sayap cepat Persija, macam Rico Simanjuntak, Witan Sulaiman, Niko, Rio Fahmi, Firza, Donitri, ataupun Frankie Misa. Untuk selanjutnya, sayap-sayap tersebut akan memanjakan striker macam Kremcik ataupun Yusuf Helal dengan umpan-umpan tinggi. Begitupun jika ada momentum serangan dari lini tengah, pemain tengah macam Abimanyu, Hanif, ataupun Reza akan berakselerasi lewat lini tengah, diakhiri dengan umpan terobosan ke striker ataupun syuting ke gawang. Bagi penikmat sepak bola menyerang, game approach Thomas Doll ini akan sangat-sangat disukai. Melihat dari game approach di atas, jelas jika dilihat dari sisi atraktif dan keseruan permainan, Luis Milla serta Thomas Doll adalah pemenangnya. Namun apakah hal tersebut adalah yang terbaik dalam suatu turnamen? Jawabannya adalah semuanya yang terbaik. Pola defensif dan pragmatis sukses diterapkan Italia untuk meraih 4 kali juara dunia di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Pola tiki-taka dengan sempurna diterapkan oleh Spanyol untuk menjuarai Piala Dunia 2010. Sedangkan permainan ala Jerman sukses menghadirkan Piala Dunia di tahun 1954, 1974, 1990, dan 2014. Sekarang tinggal bergantung terhadap stakeholder persepak bola nasional. Apa menginginkan prestasi, atau atraktif permainan, atau kedua-duanya? PSSI harus memilih salah satunya. Setelah itu harus sabar dalam berproses untuk menghadirkan prestasi. Kesemuanya akan memerlukan waktu, apalagi kita menginginkan permainan atraktif serta mahkota juara. Gonta-ganti pelatih dengan game approach yang berbeda, hasilnya pasti akan sia-sia, malah membuat permainan timnas semakin kacau balau. Semoga bermanfaat.